Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai konsep waktu, keseimbangan dan perubahan mengenai pengajaran studi sosial untuk anak usia dini. Jadi perlu kita ketahui ada beberapa tujuan ya kenapa konsep waktu itu mengarah ke sejarah gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai sejarawan saja, namun tujuan utamanya itu menjadikan anak-anak sebagai sejarawan yang profesional. Nah, untuk menjadi hal itu perlu kita menanamkan yang namanya konsep hidup bermakna. Hidup bermakna dalam artian membantu anak menggunakan metode sejarawan untuk memperkaya kehidupan para anak-anak gitu ya. Jadi memperkayanya di sini dalam artian kita memperkayakan untuk konsep kebermanfaatan, kefungsian kita di masa yang akan datang, terus kebermanfaatan kita untuk orang-orang banyak gitu ya. Untuk pengembangan keterampilan itu biasanya tujuannya untuk melatih, untuk mengenali masalah, mengajukan beberapa pertanyaan, terus menganalisis informasi dari apa yang sudah dilakukan. Nah, untuk relevansi mengenai studi sosial itu biasanya tidak luput dari evolusi teknologi. Jadi evolusi teknologi ini pasti akan berkembang gitu ya. Terus memiliki alat-alat yang lebih sederhana dari prasejarah yang terlebih dahulu gitu ya. Nah, bahkan untuk evolusi teknologi ini bahkan menjadi sistem alat teknologi yang lebih kompleks nantinya gitu ya. Untuk dasar pilihan sosial itu menjadi landasan bagi pemilihan sosial. Jadi kita bisa menentukan mana yang menjadi hal yang lebih baik dan mana yang nanti yang lebih efektif. Adapun untuk CPMK di mata topik kita kali ini itu mengenai kita memahami konsep waktu, keseimbangan dan perubahan fokusnya di pengembangan sejarah untuk konsep studi sosial di anak usia dini. Jadi kita setidaknya melihat beberapa referensi dari konsep waktu gitu ya. Ada namanya konsep waktu intuitif. Nah, terus ada yang operasional. Kalau yang intuitif itu mengenai pemahaman waktu yang bersifat naluriah dan subjektif gitu ya. Untuk yang waktu operasional, itu melibatkan pemahaman hubungan durasi yang didasarkan pada pendapat analog dalam logika, bisa kuantitatif maupun berbentuk kualitatif gitu ya. Untuk perkembangan pemahaman dari segi waktu di anak, kita pilih menjadi usia 4-6 tahun, di mana anak nanti akan menunjukkan pemahaman untuk mengurutkan peristiwa. Kemudian di usia 4-6 tahun, anak dapat mengatur tindakan secara berurutan untuk mencapai tujuan. Untuk usia 5 tahun, itu dapat mengurutkan mundur kegiatan sehari-hari. Dan usia di 7 tahun, itu anak dapat mengurutkan peristiwa dari berbagai titik pandang gitu ya. Jadi untuk konsep pengurutan waktu itu baik yang berhubungan dengan sebelum dan sesudah gitu ya, baik yang berhubungan dengan besok kemarin, baik yang berhubungan dengan urutan kegiatan sehari-hari itu bisa kita ajarkan untuk pengajaran konsep waktu kepada anak. Pemahaman interval waktu, biasanya di sini kalau yang berhubungan dengan kuantitatif itu biasanya berhubungan dengan nominal gitu ya, nominal angka, interval gitu kan. Bisa juga berhubungan dengan waktu, berapa jam, berapa menit gitu kan. Untuk tantangan pemahaman itu biasanya berhubungan dengan memahami barisan gitu kan. Nah, berbarisan untuk memahami kelas interval dari dalam artian perkembangan inti lah ya istilah dalam suatu waktu gitu kan. Nah, untuk perkembangan istilah dalam waktu ini ada namanya taman kanak-kanak. Itu anak menggunakan istilah yang terlibat dalam menceritakan waktu dengan jam gitu ya. Terus asosiasi asosiasi kegiatan gitu kan. Nah, terus ada konsep jam yaitu ada yang konsep setengah jam, seperempat jam, 1 jam gitu kan. Itu merupakan bagian dari konsep jam. Untuk pemahaman waktu di kalender mungkin bisa dipilah menjadi, oh ini siang hari gitu kan. Terus ini siang tuh ditandai dengan matahari bersinar. Terus malam hari ditandai dengan bintang-bintang yang keluar gitu kan. Terus ada bulan dan tidak adanya lagi matahari. Terus ada juga konsep waktu. Mungkin
nanti, lebih cepat, sebelum, sesudah, gitu kan. Itu adalah beberapa konsep waktu. Nah, untuk pengembangan konsep waktu itu ada yang bersifat reseptif terhadap instruksi gitu ya. Ada yang bersifat pengenalan awal gitu kan, pengenalan awal terhadap rutinitas yang dilakukan oleh anak. Nah, untuk tujuan rutinitas mengajar waktu itu bisa kita ajarkan konsep sarapan. Sarapan sebelum bermain di luar, sebelum berangkat ke sekolah, makan siang gitu kan. Makan siang itu kan sebelum makan setidaknya kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Terus ada waktunya istirahat. Setelah makan siang kita lakukan aktivitas istirahat. Terus ada yang namanya kegiatan bermain. Kegiatan bermain di sini yaitu kegiatan di luar gitu kan, di luar aktivitas tidur siang atau aktivitas yang harus dilakukan di luar hari dan waktu di matahari terbit. Untuk objek mengukur waktu itu ada yang berhubungan dengan stopwatch, ada yang menggunakan jam pasir, ada yang menggunakan pengatur. Nah, untuk beberapa yang berhubungan dengan pengukuran alat ukur itu tadi ya bisa menggunakan beberapa alat ukur yang berhubungan dengan stopwatch. Otomatis kan kita di sini untuk mengukur waktu yang dibutuhkan, gitu kan, kapan kita menyelesaikan tugas. Dan untuk jam tangan itu biasanya kita berhubungan dengan alat peraga, bisa menggunakan permainan alat meskipun menggunakan beberapa waktu yang lebih panjang. Terus kita menggunakan jam alarm, itu bisa juga kita gunakan untuk sebagai pengatur waktu kita gitu ya. Nah, untuk pemahaman perjalanan waktu itu bisa kita menggunakan catatan sejarah. Jadi karya anak yang telah diselesaikan, lukisan yang sudah diselesaikan ataupun cerita yang sudah disampaikan oleh si pendidik kemudian ditulis kembali dalam buku sejarah itu bisa gitu ya. Nah, untuk pengamatan pertumbuhan, catatan berat, tinggi badan gitu kan, itu menunjukkan perubahan seiringnya waktu. Nah, kalau berhubungan dengan koneksi memori itu biasa kita mengenai hal-hal yang menarik yang dikaitkan dengan anak untuk membantu perkembangan anak gitu ya. Nah, untuk yang kita berhubungan dengan konsep perubahan dalam sejarah, otomatis kan di sejarah itu ada namanya perubahan terus-menerus, perubahan yang selalu ada dan terjadi secara konsisten gitu ya. Terus ada namanya pengaruh berbeda. Perubahan dapat mempengaruhi kehidupan anak melalui cara yang berbeda-beda. Untuk pencatatan perubahan itu biasanya perubahan dapat direkam dan dicatat terus membantu orang lain dalam memahami hal-hal yang telah mengalami perubahan gitu ya. Untuk di konsep perubahan itu kita bisa menggunakan portofolio anak gitu ya. Jadi di mana kita menggunakan catatan-catatan yang sudah dilakukan oleh anak atau kumpulan-kumpulan hasil kegiatan yang sudah dilakukan oleh anak. Terus kita kumpulkan, kita jadikan itu lembar portofolio sesuai yang dilakukan per individu. Gitu. Untuk dokumentasi visual itu bisa berbentuk foto gitu ya, bisa berbentuk perubahan fisik yang sudah terjadi pada diri anak. Untuk menerima perubahan itu ada yang bersifat fleksibilitas. Jadi perubahan yang tak terhindarkan gitu ya. Ada seperti perubahan cuaca gitu kan. Terus ada yang bersifat adaptasi gitu kan. Nah, di sini mengajarkan kepada anak untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadwal. Terus alternatif, mendorong anak untuk memahami alternatif ketika ada kegiatan yang tidak bisa kita lakukan, kita harus menggantikannya dengan kegiatan apa. Keberlanjutan kehidupan manusia itu karena adanya konsep sejarah di keluarga gitu ya. Sejarah di keluarga itu pasti akan terus terjadi gitu kan. Jadi sebelumnya bagaimana kesinambungan dalam sejarah di keluarga tersebut dari yang orang yang lebih tua hingga nanti punya keturunan-keturunan. Perayaan hari libur juga gitu kan. Perayaan hari libur seperti selalu dilakukan oleh orang yang memberikan anak-anak perasaan hubungan antara hari-hari yang bermomen gitu ya. Untuk tradisi turun-temurun juga sama, jadi tradisi turun-temurun dan tradisi dalam kebudayaan dari lingkungan keluarganya itu juga akan berlangsung. Untuk memahami masa lalu itu bersifat kronologi peristiwa. Ada yang menggunakan visual, ada yang menggunakan konsep waktu gitu kan untuk memberikan pengenalan perbedaan antara masa lampau gitu kan terus dengan masa sekarang.
Nah, untuk metodenya itu bisa kita mengajarkan masa lalu dengan konsep bolak-balik waktu gitu ya. Jadi kita menceritakan tentang orang dewasa gitu kan. Kemudian kita alurkan anak ke konsep anak saat ini. Untuk pengalaman perwakilan itu bisa melalui uh, kesentuhan secara langsung gitu kan. Jadi pengalaman perwakilan dengan masa lalu dimungkinkan untuk anak yang saat ini. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang ini adalah konsep sejarah zaman dulu waktu anak-anak lagi belajar, terus menggunakan beberapa alat teknologi di masanya, gitu kan. Bagaimana setiap anak itu nanti berdiskusi dan memerankannya. Terus sampailah saat ini anak-anak memahami bagaimana kebermanfaatan dari teknologi tersebut. Adapun peran pelajaran anak untuk tentang konsep waktu gitu kan, biasanya kita bisa mengajarkan membandingkan pakaian. Jadi kan membandingkan beberapa item-item pakaian yang mungkin diperkenalkan ketika anak masih kecil, terus dia sudah balita, ke TK, sampailah nanti dewasa gitu ya. Untuk analisis foto, mungkin di sini kita bisa membandingkan penampilan sekarang gitu kan. Apa sih yang menjadi perubahan dari dulu sampai sekarang gitu kan. Nah, begitupun dengan diskusi perkembangan. Diskusi perkembangan ini bisa berhubungan dengan potensi di masa depan. Yaitu saat kita membuat timeline, itu biasanya kita bisa menggunakan foto-foto. Kita bisa menceritakan kronologi dalam kehidupan anak. Kita juga bisa melakukan diskusi perubahan. Untuk konsep metode sejarah itu bisa mengenai pengembangan keterampilan intuisi, yaitu anak terlibat dalam proses bertanya dan mencari tahu, terus bersifat penalaran sejarah, berpikir tentang hubungan sebab akibat dalam peristiwa sejarah, analisis catatan masa lalu, memeriksa dan memahami sumber-sumber sejarah, terus menarik kesimpulan, membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Adapun pengajaran sejarah yang efektif itu bersifat pengalaman langsung gitu ya. Jadi kita memberikan pengalaman perwakilan dengan masa lalu melalui artefak, cerita, aktivitas interaktif. Terus ada yang bersifat pendekatan multisensori, biasanya menggunakan berbagai media dan metode untuk melibatkan berbagai indera gitu kan dalam pembelajaran sejarah. Untuk relevansi dalam kehidupan anak itu biasanya berhubungan dengan peristiwa sejarah, dalam pengalaman, dalam memahami sesuatu hal yang bersifat minat. Kita akan melihat manfaatnya gitu ya, manfaat bila kita mempelajari pelajaran sejarah untuk anak. Setidaknya di sini dari segi perkembangan kognitif. Pada dasarnya kemampuan berpikir kritis dan analisis yang kita perlukan. Terus kemungkinan dari segi hal pengembangan empati. Di sini bisa lebih memahami perspektif orang lain gitu kan dari berbagai zaman. Terus membentuk identitas. Jadi membantu anak memahami akar budaya sejarah dari mana akar sejarah dari anak tersebut gitu kan atau dari suatu negara tersebut. Adapun tantangan dalam mengajarkan konsep sejarah kepada anak tentunya dari segi abstraksi waktu gitu ya. Jadi konsep waktu yang panjang dapat sulit dipahami oleh anak-anak. Jadi gunakan perbandingan visual atau timeline gitu kan. Yang mungkin itu bisa kita sentuh dan kita cover supaya anak lebih gampang memahami gitu kan. Untuk kompleksitas peristiwa itu biasanya usahakan peristiwa sejarahnya itu yang tidak terlalu rumit. Mungkin yang satu topik dulu tapi bermakna dan lebih berkesan kepada diri anak gitu ya. Adapun kesimpulan dari kegiatan kita gitu kan dari topik sejarah ini mengenai konsep dasar gitu ya bahwa ada konsep waktu, konsep perubahan yang sederhana. Untuk pengembangan keterampilan itu melatih keterampilan inquiry dan menganalisis secara bertahap. Untuk aplikasi dalam kehidupan itu biasanya mendorong anak untuk menerapkan pemahaman sejarah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Eksplorasi lanjutnya itu setidaknya kita membuka jalan untuk studi sejarah yang lebih mendalam di masa yang akan datang. Oke, demikianlah topik kita pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.